Pencerahan bantuan korban gempa masih terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Rombongan Presiden Joko Widodo menerobos banjir saat akan meninjau korban banjir di Banjar, Kalimantan Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Operasi SAR pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 kembali diperpanjang selama 3 hari ke depan. Tim juga mempersempit area pencarian dan fokus pada evakuasi korban. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayus Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Tawuran 2 kelompok warga kembali terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan petang tadi. Polisi terpaksa menembakkan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Ruko 3 lantai di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat sore tadi terbakar. Seorang karyawan sempat terjebak di lantai 3 sebelum akhirnya melompat ke atap ruko di sebelahnya. Ruko 3 lantai tempat produksi bahan akrilik di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat sore tadi ludes terbakar. Sulitnya akses masuk ke dalam ruko membuat proses pemadaman sedikit terhambat. Seorang karyawan sempat terjebak di lantai 3, namun akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke atap ruko di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan setelah 10 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Pemirsa, operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 kembali diperpanjang selama 3 hari ke depan. Tim juga mempersempit area pencarian dan fokus pada evakuasi korban. Operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 memasuki hari ke-10 dan akan diperpanjang selama 3 hari ke depan. Tim gabungan masih terus berupaya mencari korban dan mencari memori CVR yang terkendala karena sudah tidak memancarkan sinyal dan faktor cuaca yang buruk. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Bagus Puruhito mengatakan perpanjangan ini atas dasar kemanusiaan. Yang jelas pertama adalah kemanusiaan. Sampai saat ini secara resmi dari DVI baru merilis 29 yang diidentifikasi. Tentunya tim SAR gabungan berusaha sekuat mungkin melaksanakan evakuasi korban. Semakin banyak jumlah kantong yang kita temukan yang berisi evakuasi korban akan semakin bermanfaat bagi DVI dalam membantu proses identifikasi. Dan tentunya ada hari-hari yang hilang karena cuaca jelek, dan ini kita kompensasi dengan pemanjangan operasi SAR itu sendiri. Sementara itu hingga hari ke-10, tim telah berhasil mengumpulkan 310 kantong body part, 60 serpihan pesawat, dan 55 potongan material besar pesawat. Petugas juga mempersempit ruang lingkup pencarian di bawah permukaan laut menjadi 4 sektor dan per sektornya menjadi 15 hingga 30 meter. 300 penyelam diturunkan untuk fokus mencari korban, serpihan pesawat, dan memori CVR. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hingga Senin sore, 5 jenazah korban Sriwijaya Air SJ182 kembali berhasil diidentifikasi tim DVI Mabes Polri. Setelah pada minggu kemarin, 5 korban juga berhasil diidentifikasi. Untuk hari ini, tim DVI berhasil mengidentifikasi 5 korban. Pertama, korban atas nama Didi Gunardi, laki-laki umur 49 tahun. Kemudian yang kedua, korban atas nama Atar Rizky Riawan,
laki-laki berumur 8 tahun. Kemudian yang ketiga, atas nama Gita Lestari Dewi, perempuan berumur 36 tahun. Yang keempat, atas nama Fatima Asalina Marhen, perempuan berumur 2 tahun. Dan yang kelima, korban atas nama Rahmania Ekananda, perempuan berumur 39 tahun. Sehingga seluruh korban sampai saat ini yang dapat teridentifikasi sebanyak 34 korban. Kita beralih ke Sulawesi Barat, pemirsa. 6 desa di Kabupaten Majene terisolasi karena jalan tertimbun longsor. Ribuan warga di 6 desa itu masih sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah provinsi drop bantuan. Longsor sepanjang ratusan meter akibat gempa memutus akses jalan menuju 6 desa di Kecamatan Ulu Manda, Majene, Sulawesi Barat. Saat ini warga desa Kabiraan, Ulu Manda, Panggalo, Salutambang, Sambabo, dan Tande Alolo sangat membutuhkan bantuan. Namun bantuan sulit disalurkan akibat akses jalan yang masih tertimbun longsor. Relawan yang ingin menyalurkan bantuan pun terpaksa berjalan kaki menuju lokasi. Relawan hanya bisa menjangkau 4 desa, sementara 2 desa lainnya belum bisa diakses sama sekali sehingga belum diketahui kondisinya pasca gempa. Ribuan pengungsi di 6 desa tersebut kesulitan makanan, air bersih, kebutuhan bayi, tenda, dan kebutuhan pengungsi lainnya. Pemerintah, teman-teman relawan, mohon pemerintah provinsi drop bantuan. Pemirsa, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian 1 keluarga yang tertimbun longsor akibat gempa di Desa Mekata, Majene, Sulawesi Barat. Tim SAR juga menurunkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Brimob, Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, TNI, Basarnas, dan dibantu warga masih melanjutkan pencarian 1 keluarga yang tertimbun longsor di Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Majene, Sulawesi Barat. 2 anjing pelacak dari K9 Polda Sulawesi Selatan juga dilibatkan untuk mempermudah proses pencarian di atas material longsoran. Namun hingga beberapa jam pencarian, belum ada titik terang keberadaan korban, mengingat material longsoran yang tebal dan dibutuhkan alat berat untuk menggalinya. Sesuai dengan laporan dari masyarakat bahwa masih ada 3 korban, di mana 1 keluarga tersebut bapak, ibu, kemudian anak, dan ibunya sedang hamil. Gempa susulan membuat puluhan kepala keluarga di Desa Mekata, Kecamatan Malunda sempat terjebak longsor sebelum akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan ke tempat pengungsian. Dari Majene, Sulawesi Barat, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Korban gempa di Sulawesi Barat terus bertambah. Tim SAR gabungan juga terus berupaya mencari korban yang tertimbun di reruntuhan. Kepala Basarnas Marsdia Bagus Puruhito menyatakan hingga Senin sore korban meninggal akibat gempa di Sulawesi Barat bertambah menjadi 84 orang, 73 dari Mamuju dan 11 orang dari Majene. Tim SAR gabungan masih mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun dalam reruntuhan. Korban selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit dan tempat-tempat pengungsian. Di hari keempat pasca gempa, warga masih memilih mengungsi. Rekan Nana Jamal akan melaporkan kondisi pengungsian malam ini di posko pengungsian kantor Bupati Mamuju.
Kabupaten Mamuju sendiri, ini terdapat 15 titik lokasi pengungsian, dan lokasi kami saat ini yaitu di kantor Bupati Mamuju merupakan salah satunya yang menjadi area yang dituju oleh warga untuk mengungsi karena lokasinya yang lebih tinggi dibanding area lainnya. Dan warga yang mengungsi di wilayah ini rata-rata adalah mereka yang kemudian memiliki tempat tinggal di area pesisir dekat dari pantai. Seperti inilah kondisi pengungsian di malam hari di kantor Bupati Mamuju, dan ini juga sudah kami kunjungi sejak siang hari tadi. Memang sudah banyak sampah-sampah yang mulai menggunung yang bukan hanya di titik ini saja, tapi juga di berbagai titik-titik lainnya yang ada di kantor sini, yang belum diangkut dari hari pertama mereka berada di sini sampai dengan hari keempat, sehingga ini juga tentunya semakin lama semakin menimbulkan bau dan juga serangga-serangga lainnya yang dapat mengganggu kesehatan dari para pengungsi. Dan untuk area masak serta cuci mandiri, walaupun di daerah ini di lokasi pengungsian ini juga sudah terdapat posko ataupun area dapur umum, tapi juga beberapa pengungsi lebih memilih untuk bisa memasak ataupun juga mencuci alat-alat masak mereka secara mandiri seperti ini. Kita harus cukup menunduk untuk bisa masuk ke area tenda ya Pak ya. Tetap memilih untuk berada dalam tenda sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Sahmin Lihawa. Pak Sahmin Lihawa, Pak Sahmin boleh menceritakan kondisi tenda seadanya seperti ini, apakah ini cukup nyaman untuk Bapak dan keluarga? Kalau mau bilang nyaman tentunya tidak nyaman, cuman sudah cukup lumayan untuk kami tinggali karena lebih khawatir kalau kita tinggal di rumah sendiri dulu untuk sementara waktu. Ada berapa orang Pak yang berada di satu tenda seperti ini? Kami satu keluarga di sini ada 11 orang, 3 kakak. Di malam hari kalau hujan rasa dingin, kemudian mungkin kalau ada bantuan selimut itu agak lebih bagus, tapi kalau dari yang lain-lain tidak terlalu berarti. Dan pemirsa, kami juga cukup kesulitan untuk berada di dalam tenda ini sendiri yang dihuni oleh kurang lebih 11 orang dengan 3 kepala keluarga dalam satu tenda ini. Dan untuk di area kantor bupati ini tidak ada penerangan yang cukup seperti penerangan lampu jalan, dan sehingga untuk lokasi di kantor Bupati Mamuju ini sangat gelap seperti itu, hanya ada penerangan cahaya dari tenda masing-masing, dan itu pun tidak semua memiliki penerangan yang mumpuni seperti yang dimiliki oleh pengungsi Pak Sahmin dan juga keluarganya seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Nana Jamal dan Fadil melaporkan. Relawan asal Pindrang, Sulawesi Selatan mengaku menjadi korban penjarahan saat mengantar bantuan ke Mamuju, Sulawesi Barat. Tak hanya bantuan yang dijarah, sejumlah relawan juga dianiaya oleh massa penjara yang mengendarai sepeda motor. Aksi penjarahan bantuan korban gempa Sulawesi Barat kembali terjadi. Kali ini menimpa rombongan relawan asal Pindrang, Sulawesi Selatan di kawasan Kecamatan Tapalang, Mamuju. Mereka dijarah 2 kali oleh sekelompok orang. Ya Allah. Astagfirullah. Pada aksi penjarahan kedua, penjarahan dilakukan 2 orang dengan sepeda motor dan memukuli salah seorang relawan. Tak berhenti di situ, pelaku juga merusak kendaraan milik relawan. Sebelumnya dia minta, dia bilang dia nanya, dia mau apa? Kita mau apa? Saya bilang mau air, bawa ke Mamuju. Dia bilang, tidak usah dibawa ke Mamuju, di sini juga kita butuh. Saya bilang, oh iya Pak, ambil maki seperluta. Jadi begitu dia paksa, dia buka terpat, dia buka pakai barang. Sebelumnya, para relawan ini meminta bantuan kepada pihak kepolisian dari Polres Majene untuk mengawal bantuan. Namun dengan alasan keterbatasan personil, Polres Majene menolaknya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Iksan Ansari, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.